يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala aidan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang tiada ilah kecuali Dia Allah. Allah tempat kita memohon, Allah tempat kita bergantung, dan dengan izin dan karunia-Nya alhamdulillah di saat dan tempat yang mulia kita dapat berkumpul dalam rangka fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Mudah-mudahan amal soleh kita di saat ini dan waktu-waktu yang lain senantiasa mendapatkan ridha Allah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'at, tak terkecuali kita sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, isi wasiat takwa, khotib mengajak kepada seluruh jamaah, marilah kita manfaatkan kesempatan yang sangat-sangat mulia yang tidak akan kita temui di saat yang lain, tentu untuk senantiasa meningkatkan kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan dengan kekuatan iman dan takwa menjadi asbab kita menjadi manusia yang mendapatkan kebahagiaan yang abadi, tentu bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Setiap manusia mendambakan sebuah kebahagiaan. Tetapi tentu ada orang-orang yang hanya mencari kebahagiaan dunia semata. Tetapi kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang meyakini akan kehidupan setelah kehidupan dunia, dan sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya bukan kehidupan dunia tetapi kehidupan di akhirat yang disebut kehidupan yang abadi, maka tentu kita akan mengejar bagaimana agar kita menjadi manusia yang sukses, bukan hanya di dunia tetapi kesuksesan yang nyata dan abadi tentu di akhirat. Kalau kita mengacu kepada ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asri ayat 2 dan 3, bahwa ternyata orang-orang yang akan terbebas dari kerugian tentu mereka adalah orang-orang yang sukses dan mendapatkan kebahagiaan.
hanya 3. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang yang senantiasa beramal solih. Dan yang ketiga, orang yang senantiasa berdakwah dengan tawasau bil haq, tawasau bisob. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Untuk menggapai itu semua, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan 4 fasilitas. Allah sudah menyediakan kepada setiap manusia 4 potensi. Yang pertama, Allah berikan al-aqlu. Yang kedua, Allah berikan ad-din, dinul Islam. Dan yang ketiga, Allah berikan al-haya, rasa malu. Dan yang keempat, Allah berikan potensi amilus solih, kesempatan untuk beramal solih. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, jika seluruh manusia mampu memfungsikan akalnya sesuai dengan ketentuan Allah, sehingga mereka senantiasa memikirkan terkait agama Allah, lalu tumbuh rasa malu dan senantiasa beramal soleh, maka insya Allah mereka adalah orang-orang yang akan memiliki kekuatan iman, dan mereka akan senantiasa beramal soleh, dan mereka akan senantiasa mendakwahkan al-Islam, bukan hanya untuk dirinya, tetapi keluarga dan seluruh kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, maka tentu 4 hal ini perlu kita fungsikan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, Allah berikan akal sehat. Lalu pertanyaannya, apa fungsi akal sehat? Tentu jawabannya sama, bahwa fungsi akal adalah untuk berpikir. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita pikirkan? Karena rata-rata manusia berpikir semua hidup di dunia ini, hanya ada yang hanya memikirkan dunia. Tetapi yang Allah inginkan bukan itu. Sehingga jumhur ulama mengatakan, orang-orang yang beriman paling tidak akalnya difungsikan untuk memikirkan 5 hal. Yang pertama, fikratun fi ayatillahi yatawalladu min tauhid wal yaqin. Yang pertama, akalnya difungsikan untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'ani ataupun ayat kauni. Tatkala ayat kauni berupa nikmat, mereka selalu berpikir dengan rasa syukurnya. Dan tatkala ayat kauni yang terjadi adalah sebuah musibah, mereka pun berpikir dengan meningkatkan kekuatan sabarnya. Sehingga orang-orang yang senantiasa memikirkan ayat-ayat Allah, maka mereka akan memiliki kekuatan tauhid dan memiliki kekuatan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa yakin bahwa apapun yang terjadi ini semua adalah qadarullah, hanya semata-mata takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Lalu poin yang kedua, akal sehat kita, kata jumhur ulama, pergunakan untuk fikratun fi alaillah. Pergunakan untuk senantiasa memikirkan terkait nikmat-nikmat Allah. Allah sudah senantiasa memberikan nikmat yang banyak, dari mulai nikmat yang melekat di dalam jiwa kita, ataupun nikmat-nikmat yang Allah sediakan yang ada di sekitar kita, yang menjadi asbab kita mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan secara duniawi. Maka orang-orang yang senantiasa memikirkan nikmat Allah, yatawalladu min hal mahabbah wa syukru, maka akan muncul rasa cinta kepada Allah Rabbul Alamin, dan mereka akan senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Lalu yang ketiga, yang perlu kita fikirkan adalah fikratun fi wa'dillah. Kita harus senantiasa memikirkan terkait janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janji Allah tentu termaktub dalam Al-Quran. Salah satu contohnya Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik, Allah janjikan mereka kelak akan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan tatkala manusia berfikir terkait nikmat akhirat, maka mereka yatawalladu min hal rabbah. Mereka akan senantiasa memiliki kecintaan terhadap akhirat, dan apapun yang dia lakukan tentu diperuntukkan hanya untuk akhirat. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa mampu menjaga, mengatur nafsunya, mengendalikan nafsunya, dan mereka mampu beramal sekecil apapun dan sebesar apapun hanya semata-mata lima ba'dal maut, diperuntukkan untuk setelah kematian, yakni akhirat.
Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Lalu poin yang keempat yang perlu kita fikirkan adalah fikratun fi wa'idillah. Kita harus senantiasa memikirkan terkait ancaman-ancaman Allah. Dan ancaman Allah pun termaktub dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa innal fujjar lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang pujar, orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, bermaksiat, berpaling dari ayat Al-Quran, berpaling dari aturan Rasulullah Muhammad SAW, maka mereka diancam oleh Allah dengan akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan ketika orang senantiasa memikirkan terkait ancaman Allah, maka yang akan muncul adalah yatawalladu minhal haibah. Mereka akan sangat takut, khasyatallah, sangat takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang takut oleh Allah, dimanapun dan kapanpun mereka hidupnya, ucapannya, niatnya dan amalnya akan terjaga dan dijauhi dari hal-hal yang berbau maksiat, larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir yang kita pikirkan adalah fikratun fi taksiri nafsi. Kita harus senantiasa memikirkan terkait kekurangan jiwa kita, terkait kekurangan diri kita, lebih-lebih fi ibadatillah, tatkala kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin seluruh jamaah sudah sholat, tapi pertanyaannya, laki-laki yang hadir ini, sudahkah kita sholat seperti Rasul? Sudahkah kita senantiasa memakmurkan masjid Allah dengan sholat di masjid berjamaah? Tatkala kita sudah sholat berjamaah di masjid, sudahkah sholat kita khusyuk? Sudahkah sholat kita bacaannya tertil, bacaannya sesuai dengan aturan? Maka tentu acuannya adalah bagaimana kita terus belajar. DKM menyediakan taklim, berbagai hal terkait keilmuan. Maka tatkala kita senantiasa memikirkan kekurangan jiwa kita, saya yakin semua akan hadir berbondong-bondong untuk mengikuti kegiatan dalam rangka apa? Perbaikan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Bisa jadi kita sudah bagus sholatnya, bisa jadi kita sudah berjamaah sholatnya, bisa jadi kita sudah senantiasa memakmurkan masjid dan sudah tilawah Al-Quran dengan baik. Pertanyaan berikutnya, sudahkah kita mendakwahkan itu semua kepada keluarga dan seluruh kaum muslimin? Maka insya Allah orang-orang yang senantiasa memikirkan terkait kekurangan jiwanya, mereka akan yatawalladu minhal haya, mereka akan tertanam semangat perbaikan, sehingga tiada waktu kecuali untuk terus menambah keilmuan, memperbaiki kekurangan. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperkuat ketauhidan, keimanan kita kepada Allah, memperbanyak amal solih dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin, dan tentu berupaya dalam rangka mendakwahkan Islam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Itu poin yang pertama, Allah berikan fasilitas akal. Yang kedua, Allah berikan agama. Agama tentu tidak bisa difahami oleh kita semua kecuali tatkala Allah berikan akal. Sehingga para ulama mengatakan akal itu ibarat cahaya. Mohon maaf, akal itu ibarat mata, sementara agama ibarat cahaya. Tatkala sosok manusia memiliki mata, lalu ada cahaya, maka kita jelas bisa membedakan mana baik dan buruk. Kita bisa membedakan mana yang harus kita ambil dan mana yang harus kita tinggalkan. Begitupun ketika Allah memberikan fasilitas akal dan agama, yang akal kita senantiasa difungsikan untuk memikirkan dan mempelajari ayat-ayat Allah Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah sangat jelas arah dan tujuan hidup kita, sangat jelas mana yang halal dan haram, sangat jelas mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Lalu poin yang ketiga, Allah berikan fasilitas rasa malu. Dengan hadirnya rasa malu, sehingga kita terkontrol bagaimana agar kita senantiasa mengikuti perintah Allah dan sunnah
sunnah Rasulnya, dan tentu berupaya untuk menjauhi seluruh larangannya, karena tertanam rasa malu. Jika kita meninggalkan perintah Allah, kita malu oleh Allah dan makhluk Allah. Jika kita masih melaksanakan larangan Allah, kita malu oleh Allah dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah senantiasa mengawasi, melihat, dan memperhatikan kita semua. Dan yang terakhir, Allah berikan kesempatan beramal solih dengan akal yang senantiasa memikirkan agama dan munculnya rasa malu, sehingga kita istiqomah untuk senantiasa beramal solih. Mudah-mudahan dengan keimanan yang kuat, dengan amal solih yang terus kita tingkatkan, dan senantiasa kita mendakwahkan Islam kepada keluarga kita dan seluruh kaum muslimin, ini semua menjadi salah satu cara ikhtiar kita, upaya dalam rangka meraih kebahagiaan yang abadi, tentunya kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi asasal Islam bis syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah pertama walaupun singkat dapat difahami dengan sejelas-jelasnya, karena sesungguhnya kita manusia yang mulia, makhluk yang paling mulia. Walaqad karomna bani Adam, Allah memuliakan manusia. Salah satunya Allah berikan fungsi akal, yakni akal kita senantiasa dipergunakan untuk memikirkan alam semesta ini. Sebagaimana tadi dibacakan dalam khutbah pertama dan khutbah kedua terkait surah Ali Imran 190 yang menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi, saling bergantinya malam dan siang, di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki akal sehat, ulul albab, yakni orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dikala dia berdiri, duduk, begitupun berbaring. Setiap saat mereka memikirkan terkait proses penciptaan langit dan bumi, dan mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan di dunia ini sia-sia. Artinya semua yang Allah ciptakan memiliki manfaat dan maslahat. Mudah-mudahan apapun yang ada, kemampuan yang kita miliki, itu semua mampu digunakan dalam rangka mengabdi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari azab api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa sayyirhum alal mu'anidina rabbi ikhtim lana bil khairat wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrim hadhil ummata Muhammadiyah bi jamili awaidika fi daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.